Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara membuat grid. Nah, langkah pertama adalah kita buka dulu template yang baru. Kita klik di bagian model yang new, kemudian kita pilih template-nya. Kita pilih yang metric architectural template. Kenapa kita tidak pilih yang imperial? Karena imperial itu biasanya menggunakan satuan inci atau kaki yang biasanya lebih digunakan ke negara luar, sedangkan kita biasanya sentimeter atau milimeter. Jadi kita pakai yang architectural template, kemudian kita klik OK. Nah, setelah terbuka, kita setting dulu unitnya. Kita klik UN. Kalau di dalam Revit, saat kita mengetikkan shortcut, kita tidak perlu mengetik enter lagi seperti misalnya kita biasanya pakai di AutoCAD. Jadi cukup ketik saja shortcutnya sudah cukup. Nah, kemudian setelah kita klik UN, kita pilih yang di bagian lain ini. Di sini tertulis kalau satuannya masih mengikuti yang bawaan metrik tadi, yaitu milimeter. Tapi kita bisa ubah menjadi ke desimeter atau kita ke sentimeter. Tapi sekarang kita pilih yang sentimeter dulu sebagai contoh. Oke. Nah, selanjutnya adalah membuat grid. Kita bisa membuat grid, kita bisa lihat di ribbon ini, arsitektur, kemudian kita klik yang grid, atau kita bisa membuat shortcut cepat, yaitu kita ketik GR. Nah, kita masukkan dulu grid yang vertikal. Nah, ini langsung otomatis ada angka 1. Kemudian, kalau kita ingin membuat di atas bawah, di simbol penomorannya, kita bisa klik escape dulu untuk membatalkan perintah. Nah, kita klik aja di bagian gridnya. Kita bisa centang di sini, maka di sini juga akan muncul kolom penomorannya. Kalau kita mau satu saja, kita hapus centangnya. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy grid ini. Ini sudah terblok, kita blok. Kita bisa ketik yang ini, maksud saya bisa diklik yang ini, atau masukkan lagi shortcut CO. Jangan lupa klik yang multiple, fungsinya supaya kita bisa mengcopy grid ini lebih dari satu. Nah, sekarang kita klik gridnya, tarik ke kanan, masukkan angkanya. Misalnya kita masukkan 300, enter. Kemudian 400, enter. Kemudian 400 juga di sini, enter. Nah, sekarang kita mau buat yang grid di bagian horizontal. Kita bisa klik lagi CO, kita tarik dari kanan ke kiri. Nah, sekarang giliran yang horizontal, kita bisa ketik CS. Ini untuk mengcopy yang sudah ada. Atau bisa ketik lagi yang GR tadi, shortcut GR. Tapi ini tadi saya ketik ya, saya blok, kemudian ketik CS untuk mengcopy gridnya. Nah, ini kita lihat di penomorannya kan langsung 5 sebagai lanjutan dari di sini angka 4. Tapi biasanya yang horizontal kan dia menggunakan yang huruf. Jadi di denah biasanya dia pakai angka dan huruf. Nah, ini kita ganti saja. Escape dulu untuk membatalkan perintah copy. Kemudian kita klik 2 kali. Kita ketikkan huruf A. Nah, sekarang kita tinggal copy saja, klik, kemudian kita ketik lagi CO, kemudian tarik ke atas, masukkan angkanya. Soalnya di sini 100. Ini nanti untuk teras, enter. Kemudian ke sini 300.
enter, Ctrl Z, ini sama masukkan CO, tarik ke atas, masukkan 300. Tidak, ini tadi 100 ya. 100. Kemudian di sini kita masukkan 300. Enter. Kemudian di sini 300 lagi. Enter. Kemudian ini 100 untuk teras bagian belakang. Enter. Kemudian kita klik escape. Nah, di sini kan sudah selesai. Kita mau merapikan grid ini. Jadi kita klik dulu, kita tarik ini ke bawah, nanti dia mengikut dari angka nomor 2, 3, 4, gridnya juga ikut berpindah gitu. Nah, kita bisa pindahkan ini, kita blok dulu. Kemudian kita bisa tekan ini, atau kita masukkan shortcut MV. Kemudian kita klik di sini, klik kanan, sembari kita tarik, kliknya jangan dilepas. Nah, kita pindah ke tengah. Kemudian tekan klik kanan lagi 1 kali lagi. Nah, ini posisinya sudah pindah. Kemudian kita mau membuat penomoran di grid ini. Kita masuk lagi ke ribbon, kita klik di bagian annotate, kita pilih yang align. Nah, kita tarik saja, kita klik semuanya. 1, 2, 3, 4. Kemudian klik di bagian sini. Oke. Nah, apa fungsi dari EQ di sini? Fungsi dari EQ di sini misalnya kita ingin membuat atau kita ingin membagi rata semua panjang dari grid ini. Kita ingin membuat gridnya sama besar gitu. Kita bisa klik di sini. Nah, ini kan pindah dia. Jadi ini ukuran awal yang kita buat itu dia sudah berubah. Jadi panjang dari 1 ke 2 itu sama dengan 2 ke 3. 2 ke 3 sama dengan 2 sampai 4. Jadi kita bisa cek lagi. Misalnya kita masuk lagi ke annotate. Nah, ini jadi segini kan, 3, 6, 4, 7. Padahal tadi kita buat di sini 300, sini 400, sini 400. Sekarang sudah berubah. Jadi kita escape. Saya mau mengembalikan angka yang tadi. Jadi saya klik Ctrl Z. Oke. Nah, kemudian kita mau melanjutkan pengukurannya. Kita mau buat dimensinya, klik lagi yang dimension. Tarik dari 1 ke 4. Nah, ini ukuran totalnya. Kemudian yang dari A ke D juga sama. Oke, kita klik di bagian sini. Kemudian totalnya. Nah, oke, untuk bagian penomoran grid sudah selesai. Baiklah teman-teman, sekian tutorial kali ini. Jika teman-teman merasa video ini membantu, silahkan like, comment, dan subscribe. Terima kasih.